Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Hadratul muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai bersama-sama mengkaji kitab ini, alhamdulillah kita seharusnya hidup di dunia itu sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu untuk bersenang-senang, untuk bergembira. Jangan sedih, jangan stres, jangan galau. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Firman Allah, qul, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadilah, dengan pemberian, keistimewaan, keutamaan Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, fa bidzalika, dengan dua hal tadi, falyafrahu, hendaklah kita semua senang. Jangan stres, jangan sedih. Alhamdulillah, itu masya Allah ya, barokahnya berteman dengan kiai, berteman dengan ulama, dengan ustaz, seneng ngaji di masjid, di komplek perumahan Keandra. Ustadznya Ustadz Dadang Sihabuddin, Misbahuddin. Masya Allah, enak sekali, Bu. Yang selama ini stres hilang gara-gara beliau menjelaskan itu aja. Fabidzalika falyafrahu, kenapa kita harus senang? Gak usah stres. Kemudian rahmat Allah itu apa? Yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Al-Quran lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali saya utus wahai kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Para ulama yang lain mengatakan bahwasanya alam semesta ini dicipta dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum segala sesuatu Allah ciptakan dulu nur Muhammad. Dari nur Muhammad itu Allah ciptakan segala macam, ada bumi, ada langit, ada binatang. Kira-kira, ini penjabaran beliau, kira-kira Allah mampu tidak? Allah yang Maha Pencipta mampu tidak menjadikan kita binatang? Dari Nur Muhammad itu, mampu nggak Allah ciptakan kita semut? Mampu tidak? Mampu. Allah Maha Kuasa. Allah jadikan kita kecoa? Mampu. Tapi nilalahnya Allah jadikan kita sebagai manusia. Itu nikmat yang pertama.
yang harus kita syukuri, yaitu syukran ala ni'matil ijad, bersyukur atas nikmat keberadaan kita Allah ciptakan sebagai manusia. Sebagai manusia, bukan semut, bukan binatang. Kemudian nikmat kedua laginya adalah mampu tidak Allah jadikan kita manusia, tapi yang paling terkutuk di alam semesta. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Allah kutuk sampai yaumul kiamat. Orang-orang Israel, kira-kira mampu nggak Allah ciptakan kita manusia yang terkutuk? Mampu nggak? Mampu. Tapi nilalanya apa? Allah ciptakan kita manusia bukan golongan orang-orang yang terkutuk. Luar biasa nikmat kedua itu. Allah lahirkan kita dari orang tua yang bukan dari orang-orang yang terkutuk dan orang-orang yang kafir. Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita dari orang-orang tua kita yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang besar, yang luar biasa sekali. Seandainya Allah ciptakan kita, kita lahirkan di daratan Cina sana, kira-kira kita kenal Allah sama Rasulnya enggak? Gak bakal kenal. Itu nikmat yang kedua yang luar biasa besarnya, itu yang harus kita syukuri. Allah sudah jadikan kita sebagai manusia, kemudian Allah jadikan kita sebagai manusia yang lahir dari orang-orang yang beriman dan Islam pada Allah SWT. Yang dimana dijelaskan oleh para ulama, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Di sana dibagi umat Nabi Muhammad itu masuk surga menjadi 3 golongan. Thuluthun, sepertiga golongan pertama, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa ada hisab. Sepertiga golongan datang semua ke pintu surga, malaikat sudah nggak bisa nahan, silakan. Tanpa hisab lagi sudah. Bukan berarti orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu nggak punya dosa. Karena yang namanya makhluk, yang namanya manusia, semuanya berdosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dzurriyyahnya, keturunannya juga punya salah. Semuanya berdosa semuanya. Tapi golongan pertama ini mereka masuk surga bighairi hisab. Walaupun punya dosa, tapi dosanya dimakfu, dimaklum sama Allah. Kayak kita nyuruh anak kita, nak, tolong cucikan piring. Nurut nyuci piring, tapi gelasnya kesenggol pecah. Perang, salah enggak? Itu anak salah enggak? Salah. Tapi salahnya dalam rangka taat. Kita marah enggak? Dimaklum. Golongan yang kedua, golongan yang masuk surga tapi diinterogasi dulu. Mereka punya salah, akan tetapi kebaikannya melebihi daripada kesalahannya. Timbangan kebaikannya lebih banyak daripada timbangan kesalahannya. Sehingga dihentikan dulu. Ketika mereka berduyun-duyun hendak masuk surga, di stop dulu oleh malaikat, tunggu dulu, dihisab dulu. Setelah ditimbang, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya,
maka dipersilahkan masuk surga. Golongan yang ketiga ini golongan yang STMJ. Apa STMJ? Sholat mah jalan, sholat terus maksiat jalan. Ini golongan-golongan kita nih Pak. Masya Allah. Ketika golongan ketiga ini datang berduyun-duyun masuk surga, di stop malaikat dulu. Di stop. Tak dulu, kata Allah, ditimbang dulu, dihisab. Ya salam. Pasti timbang tuh, timbangannya jengkelit. Ya Allah, kata malaikat, ini dosanya bergunung-gunung ya Allah. Akan tetapi kata Allah, saya ampuni mereka. Masuk surga semua. Gila dikatakan ada yang keempat Pak. Yang keempat ini yang tidak ada sama sekali kecuali dosa. Ketika mau masuk surga di stop dulu, benar-benar stop malaikat. Yang inilah yang mampir dulu. Mampir dulu. Sehingga akhirnya Allah berfirman, siapa yang dalam hatinya ikhlas, yakin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Maka di sini umat Rasulullah SAW seburuk apapun potensinya masuk surga. Orang kafir sebaik apapun, sedermawan apapun, tidak ada potensi masuk surga. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat iman dan Islam. Terus kenapa masih sedih? Kenapa masih galau? Allah dulu apa kita dulu yang ada? Allah dulu. Dan Allah ketika menciptakan makhluknya, sudah ditulis sama Allah, ini bakal kemana? Ini bakal bagaimana? Kita sudah jelas ditulis sama Allah, min ahlil jannah. Diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang beriman Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti masuk surga. Kok masih sedih? Ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah tulis, tuh, ini bakal kesini, ini bakal kesini. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita beribadah pada Allah dalam rangka syukur nikmat iman dan Islam yang luar biasa besarnya itu, kita sampai akhir husnul khatimah. Sehingga Allah jadikan ya mudah-mudahan termasuk golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Maka fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal itu kita harusnya bersyukur, bergembira, senang hidup di dunia itu. Karena sudah digariskan sama Allah. Coba kalau kita lahir orang kafir nggak kenal sama Allah, luar biasa. Bersyukurnya adalah ya Allah kita lahir diciptakan sebagai makhluk manusia yang dari orang tua yang iman Islam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sampai akhirnya dengan nikmat sebesar itu, maka ada ayat Allah yang paling banyak diulang-ulang. Apa itu ayatnya? Yang sering diulang-ulang sama Allah di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Arti bebasnya kata orang Sundanya, badiku mahadui, saya sudah kasih kamu nikmat yang banyak, dijadikan sebagai manusia yang lahir sebagai orang iman dan Islam, digariskan, ditakdirkan masuk surga, masih kurang seneng, saya kudu ngapain lagi kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziban. Itu diulang-ulang. Ada orang sudah sering sekali ngasih, terus baik banget. Mentok. Saya kudu ngapain lagi supaya kamu seneng tuh? Masa dengan begitu nggak seneng sih? Nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam. Saya kudu ngapain lagi, kata Allah begitu. Supaya kamu seneng tuh, jalani hidup dunia tuh, nggak usah sedih. Maka seburuk-buruk umat Nabi Muhammad, potensi masuk surganya besar. Paling baik-baiknya orang kafir nggak ada potensi masuk surga. Nggak ada. Maka ya Allah, luar biasa nikmat yang kita rasakan itu. Masih malas-malasan ibadahnya. Dipanggil sholat sama azan. Hari-hari kata orang Sunda. Pura-pura nggak dengar. Ya Allah, kita kok begitu? Masih kurang baik apa Allah sama kita ya? Kemarin saya buka kitab Dharatun Nasihin. Rasulullah bersabda nanti di Yaumul Qiyamah ada golongan yang ketika masuk surga itu berjalan, hendak masuk surga, wajahnya bersinar bagaikan bintang di langit. Malaikat nanya, siapa kalian? Apa amal ibadah kalian? Mereka menjawab, saya umat Rasulullah. Amal saya cuman ketika azan, saya berwudu. Ketika saya dengar azan, saya langsung wudu, ninggalin yang lain. Nah, ketika Yaumul Qiyamah, wajahnya bersinar bagaikan bintang. Kemudian yang kedua, golongan yang wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Di stop lagi sama malaikat, ditanyakan siapa kalian, amalnya apa? Mereka menjawab, saya ketika mendengar azan sudah dalam kondisi berwudu, sudah siap, sudah wudu duluan. Yang terakhir, golongan yang luar biasa bersinar bagaikan matahari. Malaikat nanya, siapa kalian? Amalnya apa? Saya ketika mendengar azan sudah ada di dalam masjid. Nah, ini marbot luar biasa marbot. Kita semua kalah. Sebelum azan sudah ada di masjid. Luar biasa. Bagaikan matahari nanti di Yaumul Qiyamah. Maka dengan atas dasar itu hendaknya kita bergembira ria, luar biasa senangnya. Ya Allah, matur suwun Gusti, dijadikan kita makhluk manusia yang beriman pada Allah, yang sudah digariskan, ditakdirkan untuk masuk surga. Kenapa kudu ada muludan teh begitu? Supaya senang. Karena konsep kelahiran itu mendatangkan kebahagiaan. Kita punya anak, luar biasa senangnya. Lahir, anak kita lahir, selamat, komplit, terus luar biasa senangnya. Padahal nggak jelas. Kedepannya mau jadi apa kita nggak tahu. Bakal jadi apa kita nggak tahu. Tapi udah semua konsep kelahiran itu membahagiakan. Ini adalah wujud kegembiraan kita ketika hadir bulan Maulid, lahirnya Rasulullah SAW, yang sudah pasti menyelamatkan kita. Nabi-nabi yang lain nggak bisa, kecuali Rasulullah. Doanya Rasulullah simpan nanti ketika Yaumul Qiyamah. Yaitu tadi untuk memberikan syafaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iyyaka an tad'u ala nafsika aw ala waladika aw ala malika aw ala ahadin minal muslimin. Wa in zalamaka fa inna man da'a ala man zalamahu faqad intasara minhu. Wa iyyaka, dan janganlah kalian semua an tad'u ala nafsika. Janganlah kalian semua mendoakan yang buruk. Bahasa kitanya apa? Nyupatani. Haram hukumnya di sini. Di sini tidak boleh, jangan sampai kita berdoa dengan doa yang buruk terhadap diri kita sendiri atau terhadap anak kita atau harta kita atau terhadap salah seorang dari orang Islam. Wa in zalamaka, walaupun orang tersebut berbuat zalim kepada kita, nyakitin kita, tidak boleh kita mendoakan dengan doa yang tidak baik. Terhadap diri kita, terhadap anak kita atau harta kita, atau salah seorang muslim, walaupun orang tersebut berbuat zalim kepada kita. Fa inna man da'a ala man zalamahu faqad intasara minhu. Karena sesungguhnya orang yang berdoa yang buruk terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya, faqad intasara minhu, sungguh telah Allah kabulkan. Ini bahayanya, karena doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada penghalang, Allah pasti kabulkan. Terus kalau kita berdoa yang buruk, Pak, kita nggak tahu, barangkali ada saat ijabah, saat dikabulkan, bagaimana jadinya? Kalau ternyata doa buruk kita pas kita ucapkan, pas waktu itu, pas waktu diijabahnya doa. Dan doa yang buruk itu diaminkan oleh ribuan jin. Jin senang sekali kalau ada orang berdoa yang buruk, nyupatani. Makanya benar-benar sangat dilarang kita berdoa buruk walaupun orang itu berbuat zalim sama kita. Malah anjurannya, semoga Allah memberikan hidayah. Orang Arab kalau marah sama anaknya, Allah yahdik, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Dan kita nggak tahu kapan doa itu dikabulkan. Ada kisah seorang anak yang bandel luar biasa. Ibunya kesal. Anak itu masih usia SMP, kesal ibunya. Udah, kamu mati aja sekalian. Dan doa itu sudah terbang, sudah nyampe dicatat. Ternyata anak itu perkembangannya bagus. Waktu bikin jengkel, akhirnya dia lulus kuliah, jadi orang baik, sehingga ibunya senang, ibunya sayang, dilalahnya. Dia punya penyakit, divonis dia paling tidak sebulan lagi usianya. Si ibu itu baru nangis-nangis. Kenapa anak saya punya penyakit itu? Padahal itu adalah penyakit sebagai sarana wasilah supaya dia mati. Akibat dari doanya dia dulu.
Maka benar-benar di sini kita dilarang. Walaupun orang itu berbuat zalim sama kita, jangan sampai kita nyupatani. Wa qala alaihi salam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu sa'atan ijabah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian berdoa dengan doa yang buruk atas diri kalian sendiri dan atas anak-anak kalian dan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu, kalian tidak tahu kapan isa'atul ijabah, kapan ketika doa itu masuk saat diijabah. Bahkan ustadz saya rumahnya kebanjiran, Pak. Kontrakannya kebanjiran, sedihnya seminggu. Padahal dia selamat dengan anak-anaknya. Ketika banjir itu, buka horden, itu air sudah segini. Kalau pintu buka, buah semuanya. Anaknya bangun, abah ada apa? Akhirnya lompat dari pintu belakang, dari jendela belakang semua. Ditinggalkan semua, yang dibawa anak istri aja. Tenggelam banjir. Yang ngungsi satu kamar, diberikan satu kamar di pesantren waktu saya ngabdi dulu. Di pesantren Tangerang, Madinatul Najah. 7 hari dia bengong. Masih nyesel. Pas malam ke-7, dia baru ingat, ya Allah. Pernah satu malam, jam 1 malam, dia ngobrol sama teman-temannya, saya tuh pengen tinggal di pesantren. Saya pengen tinggal di pesantren. Bisa nguruk ngaji kalau habis maghrib, ngajar anak-anak santri ngaji sampai isya. Subuh jamaah. Selama ini kan kontrak. Baru ngeh dia, itu doa. Walaupun dia doa, ya Allah, aku nggak pengen, enggak. Kalau tidak Allah banjirkan, gak bakal pindah ke pesantren. Akhirnya punya rumah di tanah persis di tengah-tengah pesantren. Karena nggak tahu omongan kita itu menjadi doa. Makanya orang tua bilang, kalau ngomong-ngomong yang baik, al-kalamu huwa doa, ucapan itu doa. Waktu di pesantren dulu, waktu masih santri, ngobrol sama teman-temannya, teman-teman laki-lakinya. Teman laki-laki yang satu bilang, saya kalau sudah lulus saya sih pengennya punya warung. Ya sederhana aja. Dia ngomongnya begitu. Ustadz saya itu ngomong gitu. Saya pengen nanti kalau udah lulus punya istri cantik kayak orang Cina, putih. Dan kebuka semua sama dia. Oh iya, pasti reunian ketemu sama temunya, dia punya warung. Punya warung jualan sembako. Istrinya persis kayak Cina. Baru ingat ternyata al-kalamu huwa doa. Maka dianjurkan untuk mengucap yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca doa Kifatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.